Kegiatan yang saya lakukan di Damba secara online. Jadi mohon maaf saya banyak kegiatan Bapak Ibu. Saya kegiatan hari ini selama 12 hari ini saya mengikuti di Damba secara online dan harus melakukan perimbasan itu minimal 5 guru ya, dan itu guru IPA maupun guru yang lain. Baik Bapak Ibu, destinasi di Damba ini pertama kita harus masuk dulu ke login ke di Damba ya, itu di Damba p4ipa.net. Di sana nanti kita diarahkan untuk memasukkan password kita dan kita akan login di sana. Tetapi kalau belum ada password dengan username, kita harus register dulu. Kemudian setelah register kita nanti dikirimkan password dari di Damba, itu dari Bapak TK. Di sana ada email kita dan password yang kemudian kita klik masuk. Dan masuk nanti kita diarahkan di sana beberapa pelatihan Damba. Itu menyangkut mengenai IPA. Kemudian kebetulan di sana saya mengikuti pelatihan penggunaan bahan alami sebagai indikator asam basa melalui pembelajaran belajar 5I. Jadi ada materinya, ada model pembelajarannya 5I. Selanjutnya Bapak Ibu, ini hasil saya. Saya dalam praktikum ini hasil LK1. Di situ ada 2 LK, LK1, LK2. Di dalam pembelajaran di situ, di LK1 itu saya mengadakan pengujian di sana ada pengujian. Di LK1 saya harus melakukan praktikum uji indikator kertas lakmus menggunakan berbagai bahan yang di dalamnya ada mulai dari jeruk, kemudian susu, kemudian bahan-bahan lain. Di sana menggunakan uji kertas lakmus apakah bahan tersebut dikategorikan asam atau basa. Nah di sana ada saya lakukan praktikum. Nah di kita diuji dengan kertas lakmus merah dan lakmus biru uji cobanya. Kemudian kita videokan hasil video tersebut, kita linkkan dengan LKM yang kita sudah kerjakan. Nah ini laporan di LK-nya harus dibentuk BDM. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian di LK2 di sini ada juga harus kita melakukan praktikum dengan berbagai macam indikator alami yang kita peroleh dari alam. Salah satunya saya gunakan adalah kembang sepatu, kemudian bunga kertas dan bunga berbadan tanah. Ya, ini nggak tahu bunga apa namanya. Nah ini apa? Bunga yang saya ambil dari alam. Kemudian gunakan basanya dan garamnya. Ada 3 indikator yang kita gunakan. Apa yang terjadi perubahan dari bahan tersebut. Nah kita lihatkan di dalam videonya tersebut beda warna. Jadi kalau dia kuning itu kelihatan asam, yang di tengah itu adalah basa. Berarti perubahan warna pada indikator tersebut. Sekarang kita beralih ke terakhir Bapak Ibu yang 5 ini.
Ya. Nah, model siklus belajar 5I itu pendekatan kontrol visi. Yang pertama berpusat pada peserta didik, student center. Diharapkan di sini kita sebagai guru bukan kita yang menjelaskan dari awal sampai akhir. Ya, 5E itu tantangannya belajar abad 21 menggunakan skill Hickodas thinking skill atau HOTS. Fase pertama itu ada engagement, itu pelibatan peserta didik, menggali peserta awal peserta didik, mengajukan masalah. Misalnya masalahnya begini, misalnya ada sebuah seseorang yang penyakit MA. Ya, penyakit MA berarti dia kondisi dalam lambungnya kondisi apa? Asam. Kondisi asam. Jadi untuk menetralkan apa yang diberikan? Basah. Jadi proma itu adalah sebenarnya untuk menetralkan mengandung basah. Itu adalah masalah. Jadi masalah kita berikan ke anak. Bagaimana mereka berpikir di sana. Jadi bukan kita menjelaskan anak kita misalnya sakit MA, apa obatnya dan seterusnya. Tidak perlu kita jelaskan. Mereka yang mengeksplor. Kemudian yang kedua, exploration. Nah, di sini dia mengeksplorasi, itu menggali, boleh menggunakan LK, praktek dan seterusnya. Ya, di situ diarahkan. Yang ketiga, explanation, penjelasan, diumpat balik Bapak Ibu. Kita berikan setelah mereka melakukan eksplorasi, kita berikan penjelasan. Jadi jangan salah konsep di dalam pemahaman mereka terhadap materi yang kita sampaikan. Fase keempat, elaboration, yaitu mengembangkan lebih lanjut. Ini dapat mengajukan lagi masalah baru. Setelah mereka diberikan eksplorasi, kita menanyakan kembali konsep-konsep yang mereka terima. Terakhir adalah evaluasi. Nah, kita dapat mengevaluasi model siklus ini. Guru dapat mengamati pengetahuan pemahaman peserta didik dalam penerapan konsep belajar. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai guru sebagai bahan untuk dalam proses pemahaman peserta didik kita. Kita apa sejauh mana mereka sudah memahami konsep yang kita berikan. Baik Bapak Ibu, itu saja pembahasan pada hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak bosan dengan saya. Ada? Tidak ada? Kiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi.